pagi Bapak Ibu dan Shalom. Kita mulai dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Ayo kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang apa saudara? Bertahan dalam apa saudara? Pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini tema gereja kita adalah bagaimana kita bertahan, bertekun sampai akhir. Persoalan manusia adalah susah sekali hidup dalam ketekunan. Karena apa? Orang tidak bisa bertekun karena keadaan. Orang tidak bisa bertekun karena apa? Karena menunggu sesuatu yang diharapkan nggak datang-datang. Sampai pada titik tertentu banyak orang berhenti dan menyerah di tengah perjalanan ini. Pekerjaan yang paling tidak enak itu namanya menunggu. Betul Bapak Ibu? Ya. Seberapa orang sering menunggu itu menyenangkan? Nggak ada Pak. Bahkan kita menunggu istri dandan aja. Oh kita itu bisa marah-marah ya Pak ya. Kalau kita sudah di mobil. Setuju Bapak-Bapak? Iya kan. Kalau sudah klaksonnya bunyi sekali. Itu tanda masih aman. Tapi kalau udah 3 kali, itu udah selesai Pak. Ya, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah bergerak terlalu lambat. Tapi juga dia tidak bergerak terlalu cepat. Setuju? Tuhan bergerak sesuai dengan kapasitas iman yang saudara miliki. Karena masa penantian adalah ujian kebergantungan kita kepada Kristus. Yang tekun yang akan menang, bukan yang cepat saudara. Kalau pada akhirnya yang cepat tapi selalu berhenti di tengah jalan, dia tidak akan pernah apa? Meraih kemenangan. Nah persoalannya untuk menjadi tekun itu adalah sebuah proses yang tidak mudah kita tekuni saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita tekun dan gak melihat hasilnya, kita berhenti di tengah jalan. Karena fokus kita apa saudara? Hasil dulu. Fokusnya Tuhan bukan di hasil Pak. Fokusnya Tuhan adalah bagaimana karaktermu terbentuk dalam perjalanan ketekunan kita ini loh. Persoalan kita adalah kita berlomba meraih hasil. Tapi Tuhan ngomong begini, kalaupun hasilnya ada, tapi karakter Kristusmu nggak ada, buat apa? Ada banyak orang sampai berlomba terus, pelayanan terus. Persoalannya Pak, waktu saudara pelayanan terus menerus, sampai titik tertentu Kristusmu muncul nggak dalam pelayanan? Dalam hidup ini ada 2 Pak. Namanya sarana dan sasaran. Pelayanan itu cuma sarana Pak. Sasarannya Kristus. Kalau saudara semakin hari semakin pelayanan gak semakin serupa Kristus. Saudara menjadikan sarana itu sasaran. Pelayananmu jadi tujuan. Persembahanmu jadi tujuan. Sehingga apa yang terjadi? Engkau makin lama melayani, makin lama memberi, makin berlomba-lomba melayani di gereja. Tapi karaktermu gak keluar seperti Yesus. Karena apa? Sarana Anda jadikan sasaran. Anda punya kekayaan itu sarana. Setuju? Sasarannya makin kaya, makin serupa. Anda melayani makin dikenal banyak orang itu cuman apa? Sarana. Tujuannya apa? Yesus. Anda punya profesi untuk nolong orang. Anda menjadi orang-orang yang bekerja di marketplace. Itu cuman sarana. Tujuannya Kristus. Kenapa ada banyak orang menjadikan sarana itu menjadi sasaran? Yang terjadi kalau orang menjadikan sarana ini jadi sasaran. Yang pertama, dia akan menjadi orang yang congkak dan sombong. Karena dia menganggap semua pencapaiannya adalah dirinya. Yang kedua, kalau sarana dijadikan tujuan, dia akan meremehkan orang lain. Kok kamu nggak kayak aku pelayanan? Kok kamu nggak kayak aku aktif? Kok kamu nggak kayak aku? Kok kamu semuanya? Seharusnya sarana itu menjadi sebuah tools untuk mencapai sebuah tujuan. Di situ Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, hidup itu kan bukan soal apa yang saudara punya. Tapi hidup itu apa yang saudara bisa dirasakan banyak orang di sekeliling Anda. Kekristenan itu berbicara apa?
berbicara rasa. Karena apa yang saudara dengar dan apa yang saudara lihat kadang-kadang 100% tidak benar. Tapi apa yang saudara rasakan itu pasti benar. Makanya Alkitab ngomong, kecaplah. Dan apa? Bukan lihat dulu Pak. Tapi rasain dulu. Baru saudara bisa lihat ini barang apa sih. Kenapa saudara jadi orang Kristen cuman melihat bukan mengecap. Orang yang merasakan ini penting Pak. Yuk baca yang kuning 1, 2, 3. Karena masa penantian adalah ujian kebergantungan seseorang kepada. Makanya kata penantian itu kita ibaratkan seperti yang namanya iman. Iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Katakan belum kita lihat. Itu namanya iman. Kalau barangnya sudah Anda lihat nggak butuh iman Pak. Tapi kalau sesuatu yang belum saudara dapatkan, itu yang namanya butuh iman. Nah waktu saudara menantikan sesuatu yang belum itu, saudara harus bergantung kepada sumbernya. Bukan bergantung kepada kecakapan saudara, tapi bergantung sepenuhnya. Dan saya mempercayai, Tuhan sudah pernah ngomong gini, segala sesuatu itu indah. Pada apa saudara? Pada waktunya, artinya Tuhan gak terlalu cepat, tapi Tuhan juga gak suka nunda. Setuju Bapak Ibu? Ini penting Pak. Nah kata bertahan tadi dipakai kata Yunani namanya hupomone. Apa arti hupomone? Yuk 1, 2, 3. Di bawah kemalangan dan cobaan. Tetap teguh pada apa saudara? Pada imannya kepada Kristus. Di bawah tekanan dan cobaan tetap teguh imannya di dalam Kristus. Karena itu apa yang harus kita tekun Pak? Yang pertama tekun dalam perlombaan. Katakan tekun dalam perlombaan. Kita sering baca ayat. Ayo 1, 2, 3. Karena itu kita mempunyai apa? Banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi siapa saudara? Marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan katakan berlomba dengan tekun. Dalam apa? Yang diwajibkan bagi kita. Rupanya perlombaan itu wajib bagi orang Kristen. Nah persoalan kita ini di sini Pak. Kata Alkitab ini berlomba dengan tekun. Karena perlombaan itu bukan bicara yang kuat. Ya kan? Alkitab ngomong begini. Perlombaan bukan untuk yang cepat. Tadi saya cerita tadi. Teman-teman di awal langsung lari cepat. Tapi pada akhirnya setengah kilo aja udah gini. Ya kan? 1 kilo sudah pesen Gojek. Ya kan? Udah pesen angkot. Sudah beli es teh. Saudara, bukan untuk yang cepat. Kekayaan bukan untuk orang pandai. Tapi saya cuma percaya begini. Kasih karunia Tuhan berlaku kepada orang-orang yang bertekun sampai akhir. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Nah makanya marilah kita pengkhotbah. Yuk baca 1, 2, 3. Mari makanlah rotimu dengan. Dan minumlah anggurmu dengan. Karena Allah sudah lama berkenan akan. Biarlah selalu putih pakaianmu. Katakan putih pakaianmu. Perbuatanmu ya suci. Dan jangan tidak ada minyak apa? Di atas kepalamu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu itu dikerjakan. Kerjakanlah itu. Terus lagi aku melihat di bawah matahari. Bahwa kemenangan, perlombaan bukan untuk yang. Dan keunggulan, perjuangan untuk yang. Juga roti bukan untuk yang. Kekayaan bukan untuk orang yang. Dan karunia bukan untuk orang yang. Karena waktu dan nasib dialami. Ini Pak. Sudahkah kita merenung hari-hari ini. Menjadi orang yang hupomone tadi. Bertekun dalam perlombaan. Apa perlombaan iman hari ini? Yang mencoba memotong perlombaan saudara. Kejenuhanmu. Ada orang yang sudah mulai jenuh pelayanan. Aduh. Ya kan?
Engkau sudah tidak lagi fokus kepada Kristus, tapi fokus kepada pelayan Tuhan. Sehingga ngomong gini, podo wae, sing melayani yang ngene-ngene kok. Ya. Karena engkau menjadikan tujuan, ya kan? Engkau menjadikan ini loh, sarana menjadi tujuanmu. Ya bisa. Kenapa saudara kecewa melayani Tuhan? Karena sarana yang Tuhan kasih, saudara jadikan tujuan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan? Yuk katakan tekun mengawasi diri sendiri. Perhatikanlah dengan apa? Katakan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh artinya apa? Serius, katakan serius. Kalau saudara memperhatikan sesuatu dengan serius, saudara tidak akan terganggu dengan apapun. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Dan apa yang kamu ajarkan. Yuk baca bertekun 1, 2, 3. Bertekunlah di dalamnya karena dengan berbuat demikian kamu akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun mereka yang terjemahan Alkitab yang terbuka. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Kecenderungan kita ini mengawasi diri sendiri atau mengawasi orang lain. Kalau saudara tidak pernah bercermin dan nunjuk orang lain, saudara tidak pernah tahu kalau muka saudara ada fleknya. Tapi kalau saudara semakin bercermin dan cermin saudara adalah Alkitab dan Kristus, saudara akan ngomong gini, ya aku juga masih banyak kekurangan. Setuju Bapak Ibu? Ya, kalau suami istri sering bercermin dengan firman Tuhan dan Kristus, dia akan memahami kekurangan daripada pasangannya. Tapi kalau suaminya selalu melihat sisi kekurangan suaminya, bojomu kurang ngoco. Haleluya. Pasanganmu kurang bercermin di dalam Yesus maupun firman Tuhan. Karena kalau kita sering bercermin, kita akan ngomong gini, sorry ya sayang, aku juga banyak kelirunya. Banyak orang membuat slogan keluarganya, keluargaku adalah surgaku, betul gak? Tapi benar gak? Ada surga dalam rumah tangganya. Jangan hanya kita ini kemakan slogan, tapi enggak kemakan hidup. Bapak Ibu, praktek Kristus dalam hidup yang paling utama itu di mana? Keluarga. Anda bisa khotbah, Anda bisa pelayanan sekeren apapun. Yang harus merasakan Kristus dalam hidupmu. Yang pertama adalah pasanganmu dan anak-anakmu. Enggak ada yang lain. Engkau bisa senyum jadi aser. Engkau pernah senyum enggak sama istrimu dan anak-anakmu? Engkau kalau sama jemaat, halo, shalom. Sama anakmu, Sampai anaknya ngomong gini, papa mama di gereja aja. Karena kalau papa mama di gereja kayak malaikat. Tapi kalau di rumah kayak malaikat jatuh. Sama-sama malaikat. Karena itu kenyataan Pak. Tekun mengawasi diri sendiri. Semakin Anda mengawasi diri Anda sendiri, semakin Anda takut mengawasi orang lain. Karena waktu Anda mengawasi diri Anda sendiri, akeh cacat dan kurangi. Sehingga kalau mau nyacat orang lain, mikir. Betul? Kalau ada orang yang suka nyacat orang lain, ngomong ini, ngoco. Saya pernah ketemu satu pendeta. Bobotnya perempuan nih pendeta. Bobotnya mungkin hampir 100. Ketemu saya waktu itu baru pulang khotbah dari Biak Pak. Nah waktu khotbah di Biak itu saya dikasih makannya jam 9 malam terus. Bar KKR, seminggu Pak. Saya berangkat berat badan saya 63, pulang 67 Pak. Tuhan dipermuliakan Pak. Itu saya udah lari Pak tiap hari. Untuk menaikkan gampang Pak. Mangano malam terus gak usah gerak. Ya kan? Ketemu pendeta kayak maisongan layat Pak. Pendeta ini sing wedok itu hampir 100 kilo. Ketemu aku ngomong gini. Kok kowe tambah lemu ya gitu tak sawang-sawang. Dia 100 kilo Pak. Aku mau 67 Pak. Iso ngomong kowe tambah lemu. Lah nek aku itu enggak ono Kristuse, lho apa meneh kowe? Kenapa Saudara? Jarang ngoco.
Ngomong kanan kiri, sering-sering ngaca. Amin. Lawang dia beratnya 100 kilo kok iso ngomong aku apa? Kowe tambah. Lho nek aku lemu kowe iki apa e? Gapura kecamatan, Mbak. Ya kan? Bisa bayangin. Kenapa Bapak Ibu? Karena jarang mengawasi diri sendiri. Haleluya. Suami-suami jangan ngawasi istrimu tok. Amin, istri-istri. Katakan tekun menanti janji Tuhan. Yang ketiga. Ayo kita baca 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur itu, Yesus berkata kepadanya, mereka apa saudara? Ya, terus kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Oke. Apa yang dikatakan kepadamu apa? Saudara lihat baik-baik. Tuhan sengaja menunda datang ke Lazarus hingga ia mati, dibangkitkannya. Untuk apa saudara? Kemuliaannya. Kata Alkitab dia sengaja. Ya kan? Sengaja tinggal 2 hari supaya kamu dapat belajar percaya. Baca 1, 2, 3. Perkenanan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Pemain musik boleh maju ke depan. Tetapi oleh bagaimana kita berproses dalam Kristus setiap hal yang kita hidupi. Jadi yang ketiga tadi kita belajar bahwa kita ini harus tekun menanti janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, kalau belum, gak usah menyerah. Jangan berhenti. Amin Bapak Ibu. Kapan saudara harus berhenti? Sampai janji itu tergenapi. Setuju katakan amin. Iya. Kaulah Tuhan, apa saudara? Yang berjanji tak sekali. Kalau Tuhan udah berjanji gak akan khianati. Beda sama manusia, janji nikah aja dilanggar, bro. Sumpah jabatan aja dilanggar, itu bedanya Pak. Ya kan? Sampai lagunya muncul, kau yang berjanji, kau yang mengkhianati. Ya kan? Itu manusia. Ya kan? Itu manusia. Jadi jangan 100% percaya lambene menungso, haleluya. Mung bojomu yang janjikno kadang-kadang meleset. Mari kita belajar, tekun. Katakan tekun menanti janji Tuhan. Nah waktu saudara menanti itu Tuhan cuma ngomong begini. Aku butuh karaktermu. Haleluya. Waktu menanti itu karaktermu menjadi orang yang emosian atau sabar. Itu yang Tuhan nantikan. Bukan janjinya. Kalau Tuhan ngomong gini, ini janjinya ya. Dalam proses saudara ada di sini bukan yang itu yang penting buat Tuhan. Dalam perjalananmu itu loh. Itu yang paling penting. Karaktermu muncul gak? Saya minta kunci C ya. Nah, saudara,